Bunda ini ke arah Purbalingga ya, ke tempat kelahirannya Bunda. Dan yang saya bahas adalah pengalaman Bunda ketika Bunda melakukan perjalanan spiritual, mengenal alam, mengenal sekitar, dan mengenal banyak banget ya pelajaran yang Bunda petik ketika dalam perjalanan Bunda. Contohnya ketika Bunda ke pantai selatan ya, pantai selatan di situ ke Parangkusumo, Bunda bersama suami duduk sila di sana. Dari perbincangan ada yang Bunda petik tentang jadikan misi Bunda dalam kehidupan ya. Di setiap perjalanan Bunda itu ada yang Bunda pegang dalam kehidupan untuk jadikan prinsip. Ketika di sana beliau bilang, urip asor asal ojo ngasorno, hiduplah dengan rendah diri, janganlah dengan rendah hati, jangan sampai merendahkan diri. Itu ketika Bunda di sana pertama kali Bunda datang ke Parangkusumo bersama suami ya. Di sana saya bertemu dengan beliau dan sedikit dari bicaraan Bunda satu yang kita pegangan, uripo asor asal ojo ngasorno, hiduplah dengan rendah hati, jangan sampai merendahkan diri. Lalu lagi Bunda jangan berjalan lagi ya, dan lagi dari perjalanan mencari jati diri, mencari guru sejati. Apa sih guru sejati itu? Ternyata pengalaman kehidupan kita sendiri, daripada kita perjalanan kita lelampah lelaku, itulah guru sejati kita. Bunda pernah ya ke belajar naik ke atas, yang jelas itu otomatis sangat melelahkan, tapi di sampai atas amazing ya, begitu indahnya, sampai Bunda bermimpi kayak mimpi lah ya, tempat yang suatu hal yang begitu indah di atas. Di situ Bunda duduk lagi, nunggu lagi semedi ya. Terjawab, jadi pegangan Bunda adalah Sirkumambang. Terus Bunda nanya, apa sih Sirkumambang? Banyak rahasia alam yang akan terungkap. Itulah dari atas itu. Dan saya tahu saya belajar tentang perjalanan kehidupan. Apa yang Bunda petik coba? Ternyata ketika kita dalam kehidupan itu harus merasakan susah payah untuk sampai tujuan. Setelah kita di atas, kita akan melihat betapa indahnya perjalanan kehidupan kita untuk sampai ke atas. Dan ketika turun, Bunda justru merasakan capek luar biasa dan sakit. Begitu juga dengan kehidupan. Ternyata ketika kita merasakan suatu hal, mungkin karena kurang bersyukurnya kita, kalau kita terjatuh, kita merasakan betapa semuanya itu sia-sia tentang keindahan yang pernah kita alami, pernah kita lewati. Itulah kehidupan, itulah perjalanan Bunda dari naik ke atas gunung. Bunda datang lagi ke gua, namanya Gua Kiskendo di Kendal ya, di Kendal ke sana. Kita mencari gua di sana. Yang anehnya itu Bunda lihat gamelan, seperangkat gamelan, musik ya, musik gamelan, seperangkat musik gamelan. Di sana Bunda bingung, apa sih arti semua ini? Bunda lungguh lagi, semedi lagi. Artinya apa? Munio sing maton asal ojo maton muni. Berbicaralah yang berguna, jangan asal bicara. Apalagi terkait dengan satu hal yang bisa merusak pertemanan, pergaulan, kadang bercanda nggak pada tempatnya. Dan sekarang ini sedang heboh kan, banyak orang yang bicara tanpa dia tahu. Judulnya hanya mencari uang dengan bicara tanpa dia sendiri nggak memahami apa yang dia ucapkan. Itu yang sedang heboh ya dalam hal ini. Banyak jadi bilang netizen. Nah, itulah contoh aja ya. Itu Bunda ke Kiskendo. Saya di situ ada yang Bunda petik tentang perjalanan, yaitu Munio maton asal ojo maton muni. Terus Bunda lagi berjalan lagi nih, ceritanya Bunda itu kayak film apa, kesana kemari cuma ingin belajar apa sih jatinya guru sejati itu apa. Nah, ternyata Bunda petik, ternyata guru sejati kita adalah diri kita sendiri. Guru kita adalah diri kita sendiri. Dari kita mengambil banyak banget pelajaran yang kita petik ya,
dari kehidupan. Hikmahnya banyak banget. Hikmah saat kita disakitin orang lain, hikmah saat kita terjatuh, hikmah saat kita salah. Bunda sering berbuat salah, saya mencari hikmah itu. Ternyata banyak yang harus saya rubah. Itu namanya dari berani salah untuk kita bisa melihat kekurangan kita di mana. Banyak banget yang mungkin malahan Bunda sendiri belum bisa menebus kesalahan yang hal ini ya, tapi Bunda akan belajar untuk jadi bisa ya. Bunda kesana, Bunda naik satu tangga, naik ojek, terpaksa Bunda ini kepaksa, benar-benar kepaksa, bukan merasa Bunda sok hebat, sok apa kepaksa untuk naik ke atas jalan kaki. Bayangin dengan yang tinggi, terus itu jalan kaki dilihat orang lagi di sana sampai atas udah menggeh kayak orang tuh udah intinya langsung glosor lagi duduk di sana. Masih dicerap, semua harus melewati tangga, jangan memudahkan masalah. Semua harus dilewati dengan tenang, semua harus dilewati apa yang jadi susah, senang ketika dalam perjalanan. Dan disinilah di atas kamu akan merasakan betapa nikmatnya tentang perjalanan itu untuk diceritakan kepada orang lain, kepada anak cucu turunan kita. Tidak memudahkan masalah. Lagi-lagi Bunda pun cuma melongo, manut. Bunda belum bisa mengambil langkah untuk itu ya, masih belajar ya untuk menjadi seperti itu. Terus kembali lagi, ini ceritanya Bunda ini banyak banget perjalanan Bunda yang Bunda ambil untuk jadikan pelajaran. Yang jelas Bunda belajar untuk menjadi orang yang bisa berguna, karena sejatinya ilmu itu tiada guna kalau tidak ada manfaat. Nah, makanya kalau bisa kan ilmu bermanfaat, tidaknya urip itu bisa urup, atau hidup harus bisa bermanfaat orang lain. Itulah kata urip kudu urup. Hidup harus bisa menjadikan manfaat orang lain. Tapi namanya dalam kehidupan pro kontra itu banyak banget ya. Ketika Bunda melakukan suatu ritual, banyak banget ya tersudutkan dengan kata sirik, musyrik. Bunda lumpuh di pinggir pantai, banyak bilang, Bunda sedang mencari pesugihan, mencari togel, sedang aliran sesat, aliran apa itu wis udah namanya full, penuh hujatan, penuh nyinyiran. Tapi Bunda jalani karena mungkin banyak orang yang nggak paham apa yang Bunda lakukan. Insya Allah Bunda punya agama yang Bunda anut, menjadikan ageman, menjadikan prinsip kehidupan yang tidak bisa dijual atau dibeli, ataupun bisa jadi suatu prinsip kehidupan yang hak paten, harga diri. Itu agama saya. Karena jadinya agama itu ageman, baju. Ciri khas baju orang berbeda-beda, tapi bagi Bunda itu adalah prinsip. Jejak spiritual Bunda yang selama ini Bunda lakukan, dan selama ini Bunda bersama suami, yang jelas ya bersama suami, kemana, kesini, ke situ, situlah Bunda mencari pelajaran yang banyak Bunda petik dari alam, dari kehidupan ini. Jadi banyak orang bertanya, dari mana Bunda tahu semua ini? Bunda belajar langsung dari kehidupan Bunda. Dari ketika Bunda punya perasaan ingin bertanya satu hal atau unek-unek, Bunda lumpuh, Bunda mencari jawaban. Apa sih ini? Apa sih itu? Bunda termasuk orang yang tidak mudah dalam arti menelan satu hal mentah-mentah. Tidak suka. Satu hal yang harus bisa, ada pertanyaan harus ada jawaban yang tepat dan harus di logika nyambung. Itulah prinsip Bunda. Jadi suatu hal harus bisa memberi penjelasan. Jadi kemanapun Bunda berjalan, kemanapun Bunda melangkah, ketika Bunda lumpuh, Bunda terlalu banyak cerewet. Karena ketika Bunda akan berada pada orang lain, mungkin dari orang lain banyak namanya pertanyaan. Makanya ketika ada pertanyaan seperti ini, Bunda insya Allah bisa menjawab bukan berdasarkan dari pengetahuan buku ya, ini dari pengetahuan Bunda secara
spiritual ketika melakukan suatu perjalanan ya. Gitu aja ya, ini namanya lika-liku perjalanan spiritual Bunda ya bersama suami yang kemana aja seperti hanya pakai ini, ceritanya kayak pakai mencari kitab suci ya. Aslinya sih enggak juga lah, sedang kita sama suami sedang bersama belajar, cuma belajar Bunda sama suami mungkin langsung kepada titik alam dimana situ bisa menjelaskan. Itu aja sebenarnya. Sebelumnya minta maaf, dan bila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan sekali lagi minta maaf. Semoga tidak ada menjadikan kontra dalam masyarakat perkataan dan pengetahuan